warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfayo Sabrina dari kelas 12 IPA 1, ingin menjelaskan atau mengidentifikasikan tanaman cabai. Mau tahu kelanjutannya? Check it out. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada klasifikasi, yang kedua morfologi, dan yang ketiga anatomi. Nah, klasifikasi cabai yaitu ada kingdom Plantae. Plantae adalah tumbuhan divisi Spermatophyta, yaitu tumbuhan berbiji terbuka. Sama juga seperti subdivisi Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Sangat berbeda ya, terbuka dan tertutup. Ada kelas juga Dicotyledonae, subkelas Symtae, ordo Solanes, famili Solanes, dan yang terakhir genus Capsicum. Nah, yang kedua ada morfologi. Morfologi cabai terdiri dari akar, batang, daun, cabai, buah, dan biji. Kita langsung ke penjelasannya. Yang kesatu ada akar. Tanaman cabai memiliki akar tunggang yang sangat kuat. Akar tunggang tersebut terdiri atas akar utama dan lateral. Akar tersier merupakan akar serabut yang keluar dari akar lateral. Panjang akar primer mencapai 35-50 cm dan akar lateral mencapai 35-45 cm. Yang kedua, batang cabai umumnya berwarna hijau, tua, dan berkayu. Panjangnya dapat mencapai 30-35 cm dan berdiameter 1,5-3 cm. Yang ketiga, tanaman cabai memiliki daun tunggal dan muncul di tunas-tunas samping secara berurutan di batang utama yang tersusun spiral. Yang keempat ada bunga, bersifat tunggal dan muncul di bagian ujung ruas tuas alat kelamin jantan dan betina bunga cabai terletak di satu bunga, sehingga bunga tanaman ini terbilang bunga sempurna. Putik panjangnya 0,5 cm, berwarna putih dengan kepala berwarna hijau. Yang kelima ada buah. Buah cabai berongga dengan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan varietasnya. Di dalam buah terdapat plasenta tempat biji cabai melekat. Dan yang terakhir, biji cabai melekat di sepanjang plasenta. Warna biji cabai beragam mulai dari putih hingga kuning jerami. Dan yang terakhir ada anatomi. Anatomi itu kayak fungsinya organ tanaman apa saja. Yang pertama itu ada akar. Secara anatomi, akar tersusun atas epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Ujung akar merupakan titik tumbuh akar. Ujung akar terdiri atas jaringan meristem yang sel-selnya berdinding tipis dan aktif membelah diri. Tudung akar berfungsi untuk melindungi akar terhadap kerusakan mekanis pada waktu menembus tanah. Tudung akar mengandung lindir di bagian luar untuk memudahkan akar menembus tanah. Pada akar terdapat rambut-rambut. Akar yang merupakan perluasan permukaan dari sel-sel epidermis akar. Fungsi rambut-rambut akar adalah untuk memperluas daerah penyerapan air dan mineral. Rambut-rambut akar hanya tumbuh dekat ujung akar dan umumnya relatif pendek. Apabila akar tumbuh memanjang ke dalam tanah, maka pada ujung akar yang lebih muda akan berbentuk rambut-rambut akar yang baru, sedangkan rambut akar yang lebih tua akan hancur dan mati. Fungsi akar adalah sebagai berikut: A. Untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang B dan terakhir untuk menunjang dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Yang kedua ada batang. Pada batang yang lebih tua, pada umumnya yang paling bawah akan muncul warna coklat seperti kayu yang diperoleh dari pengerasan jaringan parenkim. Fungsi batang pada tumbuhan cabai secara umum adalah sebagai berikut. A. Batang merupakan organ lintasan air dan mineral dari akar ke daun dan lintasan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Yang B. Batang merupakan organ pembentuk dan penyangga daun. Yang ketiga, daun. Secara umum, anatomi daun serupa dengan anatomi batang. Apabila daun diamati di bawah mikroskop, akan tampak bagian-bagian dari atas ke bawah yaitu epidermis.
jaringan tiang, jaringan bunga karang, dan berkas pembuluh angkut daun, dan merupakan organ pada tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis, transpirasi, dan sebagai alat pernapasan. Hasil fotosintesis berupa glukosa dan oksigen. Glukosa hasil fotosintesis akan diangkut oleh pembuluh tapis dan dilendarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Oksigen dikeluarkan melalui stomata daun dan sebagian digunakan untuk respirasi sel-sel daun. Yang keempat ada bunga. Penyerbukan bunga jantan dan bunga betina terjadi dalam waktu yang sama, sehingga tanaman dapat melakukan penyerbukan sendiri. Untuk mendapatkan hasil buah yang lebih baik, penyerbukan silang lebih diutamakan. Oleh karena itu, tanaman cabai yang ditanam di lahan dalam jumlah banyak, hasilnya lebih baik daripada tanaman cabai yang ditanam sendirian. Penyerbukan tanaman cabai biasanya dibantu angin atau lebah. Dan yang terakhir, buah dan biji. Buah yang sudah tua umumnya berwarna kuning sampai merah. Bentuk biji cabai adalah kecil, bulat, tipis seperti ginjal dengan warna kuning kecoklatan. Tanaman cabai mulai berbunga pada umur 60-75 hari setelah disemaikan dan proses penuaan buah berlangsung antara 50-60 hari sejak bunga mekar. Segini saja pembahasan kali ini tentang identifikasi tanaman cabai. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.